Kak Doli, semangat kajiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sadayana, Pak Ustadz, kita senantiasa terus panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur yang tak henti-hentinya Allah limpahkan kepada kita semuanya. Rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti kajian Majelis Taklim di Sahabat Surga. Insya Allah Ustadz Dedi membersamai kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan para tabi-tabinya. Dan mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Izin perkenalkan, saya Tuti. Insya Allah hari ini memandu acara kajian Sahabat Surga ini karena tadi Dr. Wedi berhalangan untuk memandu, sedang ada tugas di Tasikmalaya. Kemudian selanjutnya untuk tilawah hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bu Eti. Seperti biasa, notulen yang akan dipandu oleh Teh Tina dan juga rekaman YouTube-nya akan disampaikan oleh Dr. Susi. Dr. Susi. Dr. Susi hadir? Hadir? Hadir. Iya, saya lihat ada Dr. Susi. Mana ya tadi? Ya. Untuk menambah keberkahan pertemuan ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah yang akan disampaikan oleh Bu Eti. Mangga Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Doli. Izin Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bu Eti atas tilawah yang disampaikan. Mudah-mudahan Bu Eti senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kita juga yang mendengarkan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan
kajian masih kelanjutan dari pekan kemarin terkait dengan meniti sirat menuju surga ya. Ini bagian kedua. Baik. Insya Allah sebelumnya mungkin Bapak Ibu dimohon menertibkan mikrofonnya saat kajian Pak Ustadz. Nanti ada sesi tanya jawab di akhir acara. Atau bisa langsung atau bisa raise hand, bisa kolom chat ya. Mangga untuk selanjutnya Pak Ustadz dipersilakan. Baik, hatur nuhun Bu Tuti. Dr. Wedi mohon izin untuk dimulai. Baik. Ya, bismillah. Sudah kelihatan Bu Tuti? Jelas Ustaz. Baik. Kelantan jelas. Di situ menuju hujan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakillah khair Bu Tuti di tengah-tengah weekend ya bisa masih menyempatkan bersamai sahabat surga. Mudah-mudahan ini menjadi amal salih, amal jariah, amal dakwah ya. Dan menjadi yang hasanah pemberat timbangan kelak di akhirat insyaallah. Juga Dr. Wedi yang saat ini sedang ada di negara Tasikmalaya. Sedang ada dinas di Tasikmalaya. Salam baktos buat Dr. Aris dan semuanya, Pak Dr. Wedi, fi amanillah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga para guru-guru tercinta kita, para dokter, ada Dr. Mira, Dr. Aris dan semuanya, di guru-guru kita semua senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan insyaallah. Juga sahabat surga semuanya yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ada Ustadz Ginanjar, Ustadz Eko, Teh Tina ya. Ngejagain gitu. Iya, adiknya teh apa-apa teh. Dan yang senantiasa biasa bersama-sama di kajian sahabat surga. Semoga semua keluarga besar sahabat surga Allah senantiasa bersamakan penuh kebaikan di dunia. Allah bersamakan penuh kebahagiaan sampai ke surga insyaallah. Saya senantiasa terus ingat dengan tagline kita ya Bu Dr. Mira bahwa sahabat surga ini adalah sebuah komunitas yang ingin bersahabat sampai ke surga insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan indah kita di lingkaran iman setiap pekan betul-betul semakin memantaskan kita menjadi keluarga besar sampai ke surga. Baik. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, ini adalah pertemuan kedua bahasan tentang meniti sirat ya. Di bahasan awal di pekan kemarin kita sudah banyak membahas tentang apa itu sirat, bagaimana gambarannya dan bagaimana orang-orang yang melintasinya dan amalan apa yang bisa mengantarkan kita selamat ketika meniti sirat ya. Sebagaimana kita sudah pahami, sirat ini adalah sebuah jembatan yang membentang kata Nabi di punggung neraka jahanam ya. Sebuah jembatan yang membentang di punggung neraka jahanam yang ujung dari sirat ini langsung surga. Berarti ini memang etapa terakhir dari perjalanan kampung akhirat kita ya. Dari mulai dibangkitkan setelah tiupan kedua, nanti dikumpulkan di padang mahsyar kan, dihisab, di mizan ya, dan lain seterusnya, syafaat dan seterusnya. Nanti ujung dari perjalanan 50.000 tahun ini di akhirat itu bernama ujungnya adalah sirat.
Jadi kita sudah sampai di etape terakhir dari perjalanan akhirat kita. Karena setelah sirat ini langsung itu kita akan masuk ke surga ya, mudah-mudahan insya Allah. Nah inilah sirat Bapak Ibu sekalian, sebuah etape perjalanan sebelum kita masuk ke kampung halaman kita bernama surga. Kan sahabat surga ini sudah kelihatan ini wajah-wajah ahli surga semua ya. Baik. Ini sirat Bapak Ibu, dan kemarin sudah kita bahas sirat ini gambarannya kan dia lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, licin menggelincirkan begitu ya, pekat, sangat gelap sekali, dan di bawahnya ada jahanam yang sangat gelap sekali. Jadi Bapak Ibu jangan dibayangkan warna neraka itu bercahaya ya, merah begitu. Sepanas-panasnya api di bumi itu masih memberikan cahaya ya, masih ada merahnya. Tetapi kalau api di neraka itu pekat dan padam, gelap sekali ya, saking panasnya itu. Kata Nabi, dunia itu kan bagian dari 72 panasnya api akhirat, api neraka ya. Panasnya di bumi itu satu dari 72 panasnya api di akhirat. Kemudian di dalam sirat ini kan banyak kail-kail yang bengkok yang akan mencabik-cabik ya daging-daging orang-orang yang melintas, kata Rasulullah ya. Nanti ada yang melintas selamat, ada yang melintas tapi sudah ancur-ancuran, kan dicabik-cabik dengan besi-besi pengail, duri-duri ya. Juga ada yang ketika melintas dikait, dicabik-cabik, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka ya, begitu. Ini gambaran yang disampaikan oleh baginda mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang ketika melintas sirat itu selamat ya, selamat. Dan berapa lama kita akan melintasinya, Bapak Ibu sekalian? Berapa lama kita melintasi sirat ini? Kalau Suramadu berapa, Bapak Ibu? Kalau jembatan Suramadu mungkin berapa menit begitu ya. Tapi kalau sirat ini kecepatannya kata para ulama itu ala adrobi amalihim ya, tergantung amal kita. Tergantung amal kita itu. Karena kata para ulama kita, Bapak Ibu, ada yang nanti kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada yang melintasinya itu secepat kilat ya, secepat angin, seperti sedang naik berkendara, itu cepat sekali. Dan itu disampaikan oleh Dr. Amr Khalid, barang siapa yang cepat merespon Allah di dunia, maka dia akan cepat melintasi sirat di akhirat. Jadi kecepatan kita melintasi sirat sangat berkaitan dengan secepat apa kita merespon panggilan-panggilan Allah di dunia. Dan siapa yang sering lambat merespon panggilan-panggilan Allah di dunia, maka dia pun akan lambat melintasi sirat. Bahkan nanti akan tercabik-cabik ya dengan kail-kail yang bengkok itu, karena kalau kita banyak berbuat khilaf, bahkan dua kemungkinan, ketika dicabik daging kita oleh duri-duri yang bengkok dan kail-kail itu, tapi dikembalikan ke sirat dan akhirnya bisa sampai di pintu surga. Tapi ada yang dicabik-cabik oleh besi-besi pengait itu, ya, oleh besi-besi bengkok itu, kan setiap sirat itu banyak sekali pengaitnya ya, akan mencabik-cabik daging yang melintas, bahkan ketika dicabik langsung dilemparkan ke dalam api neraka begitu ya, begitu. Nanti ada yang seperti merangkak, ya, kecepatannya itu sangat bergantung kepada secepat apa kita merespon panggilan-panggilan Allah ya. Maka Ibu dan Bapak, kalau kita ingin cepat melintasi sirat seperti buruk, seperti kilat, seperti angin, maka cepatlah merespon perintah-perintah Allah di dalam kehidupan dunia. Itu kata Dr. Amr Khalid. Bahkan Bapak Ibu kata siapa? Syekh Uraifi itu, Dr. Syekh Muhammad Al-Uraifi, beliau mengatakan kalau kita lurus ya, Siratal mustaqim di dunia, kita menapaki jalan yang lurus, tidak bolak-belok ya, tidak sumpang-simpang ke warteg dan lain-lain. Maka kita pun nanti di sirat itu akan lurus sampai ke surga ya. Tidak banyak gangguan di tengah jalan, apalagi gangguan-gangguan dari apa Bapak Ibu sekalian? Dari besi-besi
pengait ya, yang berduri yang akan mencabik-cabik kita. Begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi ada kalimat yang sangat indah sekali ya dari Teh Eti siapa? Ibu Bu Eti ya, yang membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus Bapak Ibu. Jalan yang lurus itu kata para ulama adalah jalan yang bisa mengantarkan kita selamat sampai surga. Itu namanya jalan yang lurus. Bentuknya banyak Bapak Ibu jalan yang lurus ini. Bisa pasangan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Itu juga adalah doa kita dari ihdinas siratal mustaqim. Bisa pekerjaan yang membuat kita makin dekat dengan surga. Atau bestie-bestie ya yang membuat kita semakin semangat untuk menapaki pintu surga. Itu semuanya kata ulama namanya adalah siratal mustaqim. Apapun yang Allah hadirkan di kehidupan kita yang bisa mengantarkan kita sampai surga itu namanya siratal mustaqim. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu hidup kita dipenuhi dengan siratal mustaqim. Anugerah-anugerah yang Allah berikan ke dalam hidup kita yang semakin mengantarkan kita dekat dengan pintu surga ya, sampai ke surga. Contoh Bapak Ibu sekarang mungkin Bapak Ibu punya pasangan yang soleh ya, yang membuat iman kita terjaga, ibadah kita terawat, akhlak kita makin indah. Itu mungkin doa-doa kita sejak lalu ketika meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Atau pertemuan sahabat surga ini ya. Ada yang ingat Bapak Ibu, kita ini sudah berapa lama bersama di sahabat surga? Bu Tuti, Bu Dokter Mira. Sudah berapa lama? Sekitar 4 tahun, 5 tahun ada Bapak Ibu? Ada ya, sekitar 5 tahun ya, 4 tahun. Itu mungkin kenapa Allah pertemukan kita di komunitas sahabat surga ini. Ini mungkin doa-doa kita yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meminta ihdinas siratal mustaqim. Allah hadirkan orang-orang yang dengan mereka kita semakin lurus di jalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Itu siratal mustaqim. Ya. Atau Bapak Ibu ketika berdoa sejak awal, sejak dulu, ihdinas siratal mustaqim. Allah kasih rizki yang semakin membuat kita gemar berbagi, membuat kita makin soleh, makin taat kepada Allah ya. Itu juga siratal mustaqim. Maka kalau Allah mengijabah doa ini, semua kebutuhan kita terpenuhi. Makanya Bapak Ibu dalam Al-Fatihah doa cuma satu kan? Dari 7 ayat ini kan doa cuma satu. Bismillahirrahmanirrahim itu namanya Bapak Athana pujian. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin pujian. Ar-Rahmanir-Rahim pujian. Maliki yaumiddin pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pujian. Memuji Allah ya. Kemudian pintanya apa? Permintaannya ihdinas siratal mustaqim. 5 pujian, 1 pinta, 1 doa. Dan itu menjadi adab dalam berdoa kata Nabi. Ada orang yang sholat, kemudian dia langsung berdoa, Rabbik firli warhamni. Ampuni aku dan kasihi aku, kata si orang yang berdoa ini. Apa kata Nabi? Ajilta ayyuhal musolli. Kamu sudah terburu-buru. Jadi orang yang langsung berdoa sebelum memuji Allah itu disebut dengan mustajil. Orang-orang yang terburu-buru. Karena kata Nabi, ketika Anda habis sholat, kemudian sebelum berdoa, fahmidillah, puji dulu Allah. Maka adab dalam berdoa itu yang paling penting sebelum kita meminta, memuji dulu Bapak Ibu ya. Memuji dulu. Bahkan Al-Fatihah ini kan mengajarkan kita 5 pujian, 1 permintaan ya kan. Bismillahirrahmanirrahim itu pujian. Alhamdulillahirabbil alamin pujian. Ar-Rahmanirrahim pujian. Maliki yaumiddin pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pujian. Permintaannya mana? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi 5 pujian, 1 permintaan dan itu adab yang harus kita lakukan ketika berdoa kepada Allah. Orang yang langsung angkat tangan, ya Allah, Allahumma fajirna, berikan aku pajero misalnya itu. Nah itu kan doa minta pajero betul ya. Allahumma fajirnya, ya Allah beri aku pajero. Itu disebut dengan mustajil, orang yang terburu-buru. Dia tidak beretika dan beradab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adab terpenting dalam doa itu memuji dulu Allah sebelum meminta. Dan itu pun diajarkan oleh surat Al-Fatihah.
Coba Ibu praktekkan nanti ke suami ya Bu, sebelum meminta puji dulu. Sok silakan. Ayah, engkau laki-laki terganteng di muka bumi ini. Ah, sok silakan. Nanti ujung-ujungnya minta coba ya. Itu saya yakin akan agak terasa mudah untuk ngasih ya suami itu kalau dipuji dulu ya, habis-habisan. Gitu. Nah, ini adab di dalam berdoa Bapak Ibu ya. Doa kita cuma satu. Dari banyak kebutuhan kita, Bapak Ibu, di dunia ini, Allah nuntun kita cuma minta satu saja dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Nggak ada doa yang lain itu ya dalam Al-Fatihah itu. Cuma ini saja. Tapi apa kata ahli tafsir? Kalau ini dikabulkan, semua kebutuhan kita terpenuhi. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin meminta kepada Allah kalau ingin meminta kepada Allah dengan satu doa, tapi semua kebutuhan kita terpenuhi, apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ini satu permintaan, tetapi semua kebutuhan kita akan terpenuhi kan? Karena siratal mustaqim ini, Dr. Dele, nanti kajian para ulamanya panjang sekali. Saya pernah membedah ini 2 pertemuan tentang siratal mustaqim itu ya. Jadi apapun jalan yang Allah berikan kepada kita yang membawa kita sampai ke surga itu namanya siratal mustaqim. Jalan itu bisa berupa harta yang membuat kita makin gemar sedekah, makin gemar infak, makin gemar wakaf, makin gemar dengan amal solih. Itu tuh namanya siratal mustaqim Bapak Ibu. Jadi jalan-jalan yang Allah berikan dalam kehidupan kita yang bisa mengantarkan kita sampai ke surga itu namanya siratal mustaqim. Ketika kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Allah kasih besti-besti ya yang bersama kita, yang dengan besti-besti ini iman kita makin terjaga, ibadah kita makin terawat, akhlak kita makin indah, surga makin dekat. Itu siratal mustaqim Bapak Ibu. Silakan cek tafsir-tafsir yang berbicara masalah surat Al-Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim. Dari banyak ya perbedaan para ulama itu namanya ikhtilaf tanawwu ya. Banyak pendapat tapi saling menguatkan. Kesimpulannya adalah itu, apapun yang Allah anugerahkan jalan dalam kehidupan kita, yang dengan jalan itu semakin mengantarkan kita sampai ke surga, itu siratal mustaqim. Bahkan boleh jadi pertemuan kita di sahabat surga ini adalah doa-doa kita Bapak Ibu kepada Allah untuk dihadirkan orang-orang baik, orang-orang yang bersama mereka, kita semakin kokoh di jalan yang mengantarkan kita ke surga itu, Ustaz Ginanjar ya. Itu siratal mustaqim. Boleh jadi pertemuan saya dengan Ustaz Ginanjar, Ustaz Eko, ini doa-doa saya kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Boleh jadi pertemuan saya sekarang dengan Dr. Mira, ya, Dr. Dele, Bu Tuti, Dr. Wedi, ya, semua Allah Bapak Ibu sahabat-sahabat surga di sini yang saya tidak sebut satu persatu. Ini doa-doa kita sejak dulu, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Semoga Bapak Ibu Allah terus hadirkan dalam kehidupan kita sesuatu dan seseorang yang bersama mereka kita makin kokoh di jalan yang mengantarkan kita ke surga. Maka harus kuat doanya, ihdinas siratal mustaqim. Maka apa kata Dr. Muhammad Al-Uraifi ini? Kalau kita lurus Pak di dunia, kita akan lurus nanti di sirat itu. Maksudnya kita tidak banyak hambatan, Bu Tuti ya. Lempeng aja Bapak Ibu sekalian langsung ke apa? Langsung ke surga. Ya. Ini ada orang di Arab Saudi Bapak Ibu sekalian, ini ingin bertanya mana arah menuju ke Masjidil Haram, tapi tidak tahu bahasa Arab. Dia nanya ke tukang taksi, ihdinas siratal mustaqim. Langsung tunjukkan tidak bisa bahasa Arab Bapak Ibu ya. Ini nanya ke tukang taksi itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu ditunjukkan. Nah ini Bapak dan Ibu ya, Masya Allah. Pertemuan demi pertemuan kita atau saling mengokohkan di jalan surga ini. Mudah-mudahan semuanya berkat doa-doa kita. Di setiap hari kita panjatkan dalam sholat-sholat terindah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Maka Dr. Dele, bagaimana perjalanan kita kelak di sirat sangat bergantung kepada apa yang kita lakukan di dunia. Makanya saya tanya kepada Bapak Ibu, bagaimana perjalanan kita di sirat itu misteri Bapak Ibu tidak? Tidak, semuanya bisa kita rencanakan hari ini. Betul?
Karena bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia, seperti itulah kita menjalani perjalanan di sirat di akhirat. Siapa yang cepat merespon perintah Allah, maka dia pun akan cepat melintasi sirat sampai ke surga. Siapa yang lambat dalam hidupnya merespon perintah-perintah Allah, maka dia pun akan lambat melintasi sirat kelak di akhirat. Siapa yang dalam hidupnya itu banyak kehilafan, banyak alfa, banyak dosa, maka ketika melintasi sirat itu akan dicabik-cabik ya oleh kail-kail besi-besi yang bengkok yang disiapkan untuk cabik-cabik daging yang melintas itu. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi akan mudah tergelincir, mudah terseok-seok, dan bisa dua kemungkinan, jatuh ke neraka atau sampai di surga. Tapi badannya sudah rangsak. Apa rangsak itu, Bapak Ibu? What the meaning of rangsak? Hancur, babak belur. Babak belur itu ya, karena dikail, dicabik-cabik oleh besi-besi yang sangat tajam, kail-kail bengkok yang akan mengait daging-daging pelintas-pelintas sirat yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah yang ketika melintasi sirat itu, Bapak Ibu, mudah, cepat ya, ujuk-ujuk surga aja. Pak Jiji si Bapak kosan. Pak Mukhlis, mohon izin untuk di-off. Oh, Pak, ini nama Pak Aji teh bukan suaminya. Suaminya sekang badan. Oke, saya bantu di-off ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Dan kemarin sudah kita bahas kan siapa pertama yang akan melintasi sirat, Bapak Ibu? Yang akan pertama sebagaimana informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan pertama melintasi sirat itu adalah Rasulullah dan umatnya kan. Dan nanti umat-umat Nabi yang lain, Pak, ketika melintasi sirat, para Nabi itu tidak banyak ngomong, cuma hanya Allahumma salim, Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah selamatkan kami, selamatkan kami, selamatkan kami. Hanya itu yang akan nanti Bapak Ibu dipanjatkan para nabi ya ketika melintasi sirat membawa umatnya itu. Allahumma salim, Allahumma salim. Dan yang pertama adalah kita yang akan melintasi sirat itu. Kan kata Allah dalam Al-Qur'an, kita semuanya akan wariduha, akan mendatangi neraka ya. Kemarin sudah kita bahas. Setiap kita semuanya akan mendatangi neraka. Semua manusia sejak Nabi Adam sampai nanti akhirat, kafir, munafik, mukmin semuanya akan mendatangi neraka kata Allah dalam Al-Qur'an. Nah, ini pemahamannya bukan masuk ke neraka, tetapi melintasi sirat yang ada di punggung neraka ya, begitu pemahamannya. Dan siapa yang melintasi itu Bapak Ibu kemarin sudah kita bahas, siapa yang melintasinya? Kalau orang kafir itu langsung masuk ke neraka, tidak melintasi sirat. Tetapi orang munafik dan orang mukmin itu akan melintasi sirat. Orang munafik ketika melintasi sirat, Pak, itu semuanya akan jatuh ke dalam karena cahaya mereka padam di tengah jalan. Ini nanti kajiannya panjang Bapak Ibu, tapi kesimpulannya begitu. Mereka tuh seperti saya akan selamat ini. Ketika melintas, tiba-tiba tengah jalan tuh Bapak Ibu cahaya padam. Kan saya sudah sampaikan. Keadaan sirat itu Pak pekat dan gelap, yang di bawahnya ada neraka yang begitu gelap ya. Nanti cahaya kita Bapak Ibu sekalian kata Nabi itu ini tafsir dari hadis Nabi itu tergantung amal kita. Ada yang cahayanya itu dia miliki segede gunung, ada yang cahayanya itu dia miliki seperti tubuhnya segitu, ada yang cahayanya itu yang akan melintasi itu seperti ujung jari ini Bapak Ibu sekalian. Cahaya yang kita miliki ketika melintasi sirat itu berdasarkan amal-amal kita di dunia. Ada Bapak Ibu cahaya yang kita miliki ketika melintas itu seperti cahaya gunung itu, gede sekali. Ya. Tapi ada cahaya yang nanti yang akan kita tunjukkan di sirat itu cahaya seperti kelingking ini, segede gini cahaya itu. Begitu ya. Itu semuanya bergantung kepada amal kita, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, siapa yang mendekati cahaya di dunia, Allah akan mencahayai dia di sirat. Apa cahaya itu? Al-Quran Bapak Ibu sekalian ya. Al-Quran itu nanti akan menjadi cahaya kita, peneman kita nanti di sirat. Ini berdasarkan penjelasan dari para salafus saleh kita itu. Nanti orang-orang munafik Bapak Ibu, mereka mengikuti cahaya mereka ketika melintasi. Tapi tengah jalan tiba-tiba padam semuanya, dan mereka semua jatuh ke neraka jahanam.
karena tidak melihat apapun, gelap dan pekat sekali. Sementara orang-orang mukmin, kata Rasulullah, kan terbagi 3 golongan Bapak Ibu ya. Ada yang melintas selamat, cepat kilat itu seperti angin. Ada yang melintas tapi sudah rangsak. Tadi saya sampaikan, rangsak ya, dicabik-cabik. Ada juga yang melintas, Pak, tergelincir, dicabik-cabik, dan terlempar ke dalam api neraka. Maka golongan orang beriman ketika melintasi sirat itu terbagi salah satu anwa, Dokter Dele ya, 3 itu. Ada yang selamat, lancar, ada yang selamat tapi sudah tercabik-cabik, ada yang pada yang dilemparkan ke dalam api neraka itu. Itu gambaran dari kajian-kajian para ulama kita terkait dengan kondisi pelintas-pelintas sirat kelak di akhirat ya. Jadi 3 golongan, kafir, munafik, mukmin. Kafir langsung masuk ke neraka. Orang-orang munafik sempat melintas tapi semuanya jatuh karena Allah padamkan semua cahaya mereka di tengah jalan. Sementara orang-orang mukmin ya seperti itu tadi ya. Terbagi 3 golongan. Kita berharap mudah-mudahan semua keluarga sahabat surga ini pelintas-pelintas mudah cepat langsung sampai ke pintu surga. Tanpa banyak kendala dan halangan di tengah jalan, tidak tergelincir, tidak terseok-seok, tidak tercabik-cabik ya. Kata Nabi, oleh kail-kail pengait yang Allah siapkan, yang mereka akan mencabik orang-orang yang Allah perintahkan untuk dicabik-cabik di tengah jalan itu. Amin, amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang selamat. Makanya Ustadz bagaimana? Kalau sudah kita bahas ya, ada 5 amalan yang akan membuat kita mudah, selamat, cepat untuk melintasi sirat sampai masuk ke pintu surga. Karena perjalanan sirat kita kelak di akhirat sangat bergantung kepada bagaimana cara kita menjalani kehidupan di dunia. Semua tidak misteri, semua bisa direncanakan di dunia. Karena sebagaimana kita menjalani perjalanan di dunia, seperti itulah kita menjalani perjalanan di sirat. Kalau kita mudah, Dokter Dela ya, mudah terombang-ambing dengan dosa, maksiat ya, susah melaksanakan perintah Allah, sokara rese ya, asar jam 5:30 malam, subuh jam 5:30 pagi, gitu ya. Jadi alasannya itu peperihan atau subuh kasiangan ya, asar-asar tuh kamalaman, gitu ya, gitu ya. Kita ya kira asar 5:30 malam, subuh 5:30 pagi begitu ya. Aduh Ustadz, tadi saya subuh kesiangan jam 8. Memang biasa jam berapa Ibu? Jam 7:30. Nah, kayak begini tuh. Nanti di sirat itu susah Bapak Ibu sekalian ya. Karena sirat itu adalah gambaran kehidupan kita di dunia, kata Muhammad Al-Quraifi ya. Dan itu pun disampaikan oleh Dr. Ammar Khalid ketika membahas tentang masalah sirat. Masya Allah. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah gambaran tentang sirat. Nah, kita bahas Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di akhirat itu Bapak Ibu sekalian ada 2 sirat. Ya, ada 2 sirat. Sirat yang pertama namanya sirat, yang kedua namanya kontoroh Bapak Ibu ya. Namanya kontoroh ini. Jadi nanti ada 2 perjalanan yang akan kita seberangi, yang akan mengantarkan kita ke surga. Yang pertama namanya sirat, yang kedua namanya kontoroh. Ya, namanya apa Bapak Ibu? Kontoroh. Ya. Pertama namanya sirat, yang kedua adalah kontoroh. Fil akhirah siratan. Di akhirat ada 2 jalan yang akan kita lalui. Jalan pertama namanya as-sirat, jalan kedua namanya al-qantarah. Ya. Ini nanti berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik Bapak dan Ibu, mari kita lihat. Nah, sirat kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu ya, yaitu jembatan yang dibentangkan di punggung neraka Jahanam. Jadi di bawahnya itu ada neraka Jahanam. Yang kalau jatuh Bapak Ibu kata Nabi itu 70 tahun baru sampai dasar.
Jadi kan Nabi kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba dikejutkan Dokter Mira dengan suara batu yang jatuh. Apa kata Nabi? Batu yang jatuh itu Allah lemparkan 70 tahun yang lalu. Itu baru sampai dasar jahanam itu ya. Dan Allah sampaikan, Bapak Ibu sekalian di Al-Quran, siapa penghuni neraka jahanam itu dua golongan. Orang-orang kafir, orang-orang munafik itu. Fi darkil asfar, di paling bawah itu. Makanya kemarin di awal-awal bahasan tentang al-jami, Allah itu kan al-jami ya, jamil kafirin wal munafikin fi jahannam. Allah menempatkan orang-orang kafir, orang-orang munafik di neraka jahanam itu. Itu Bapak Ibu dari Sirot ke neraka itu ke jahanam itu 70 tahun. Tapi walau alam 70 tahun itu waktu akhirat, waktu dunia kan Bapak Ibu ya. Kalau ketika Nabi berbicara masalah akhirat, pasti waktunya waktu akhirat ya kan? Nah begitu, 70 tahun. Nah itu namanya sirat, yang dibentangkan di punggung neraka jahanam pada hari kiamat, yang orang-orang melintasinya, itu tergantung amal soleh mereka selama di dunia. Maka saya berharap sahabat surga ini pas menjamkan mata, ketika dibuka, sudah di ujung sirat aja tiba-tiba ke surga gitu ya, Masya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, namanya adalah kontoroh. Kontoroh ini ada yang mengatakan para ulama itu bagian terakhir dari sirat. Jadi ini Bapak Ibu jalan sirat itu panjang. Nah ujung akhirnya sebelum ke surga itu ada sebuah tempat namanya, ada sebuah jembatan ujung namanya kontoroh. Ya. Atau misalnya kita lihat kajian para ulama yang lain, misalnya Ibnu Hajar mengatakan alladzi yadharu annaha taraf as-sirat mimma yalil jannah. Jadi kontoroh itu Bapak Ibu sebuah jembatan di ujung sirat. Sebelum kita masuk ke surga. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa yahtamilu an takuna min ghairihi baina sirat wal jannah. Atau juga sirat ini jembatan yang berbeda. Bapak Ibu sekalian ya, jembatan yang berbeda yang ada antara sirat dan surga begitu. Ini kata Ibnu Hajar. Jadi kontoroh ini Bapak Ibu sekalian bisa dipahami ujung sirat atau jembatan yang lain yang bukan sirat tetapi ada setelah sirat dan surga, antara surga dan sirat begitu. Paham Bapak Ibu ya? Gimana ya cara menjelaskannya? Susah gitu. Ini dua pendapat ya. Jadi nanti perjalanan Bapak Ibu akan melintasi dua perjalanan. Pertama namanya sirat, kedua kontoroh ya. Kalau sirat tadi sudah kita bahas. Nah kontoroh ini adalah ujung dari sirat sebelum kita masuk ke surga, atau jembatan lain yang bukan sirat yang adanya antara sirat dan surga begitu. Paham Bapak Ibu ya? Nah itu namanya kontoroh. Makanya nanti Bapak Ibu, kata Nabi, ada orang-orang yang sudah selamat dari sirat tetapi tertahan di pintu surga. Semuanya kumpul di kontoroh itu. Jadi kontoroh ini adalah sebuah jembatan tempat kumpul orang-orang yang sudah lolos melintasi sirat tapi surga belum dibuka. Jadi ngahulang Bapak Ibu sekalian. Nunggu dibuka ya. Ini jam seberapa dibukanya pintu surga itu begitu ya. Iya. Nah ini namanya Bapak Ibu kontoroh. Kira-kira kontoroh ini bagi siapa Bapak Ibu? Bagi orang kafir, orang munafik, atau orang mukmin? Mukmin. Orang mukmin kenapa? Karena adanya setelah kita lulus dari sirat, tetapi pintu surga belum dibuka. Kumpul semuanya di sebuah tempat bututi ya, namanya kontoroh itu. Nah, nanti akan kita bahas Bapak Ibu, kenapa pintu surga belum dibuka? Padahal banyak dari orang-orang mukmin yang sudah lolos melintasi sirat. Tapi kenapa pintu surga mereka belum dibuka? Nah, ini kita bahas hari ini Bapak Ibu sekalian. Ini pernah kita singgung, tapi kita dalamkan kembali hari ini. Karena ada banyak yang tidak memperhatikan persoalan ini. Boleh jadi kita pelintas-pelintas yang paling aman di sirat, tetapi pintu surga tidak dibuka buat kita.
Jadi ngehalulang Bapak Ibu tengah jalan. Iraha dibuka. Ya kalau supermarket kan suka ada ya, nanti dibuka jam 10 itu. Iya emang nggak tahu kapan dibukanya pintu surga itu. Nah itu semuanya kumpul di sebuah tempat namanya kantor. Paham Bapak Ibu ya? Baik pelan-pelan karena ini bahasan-bahasan gaib. Bahasan-bahasan akhir ini bahasan-bahasan gaib yang kita tidak boleh mendapatkan informasi kecuali hanya dua sumber saja, wahyu Al-Quran dan hadis Nabi, nggak boleh dari yang lain. Karena tidak ada yang paling mengerti tentang alam gaib kecuali memang Allah yang menurunkan wahyu kepada kita lewat Al-Quran atau lewat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu tidak boleh kita berbicara masalah hal yang gaib kecuali satu saja, tuntunannya adalah wahyu. Ya, tuntunannya wahyu. Kalau orang banyak berbicara hal gaib menggunakan logika, kata ulama, dia seperti sedang berjalan di atas air. Bagaimanapun juga pasti tenggelam gitu. Mau cepat, mau lambat, dia pasti tenggelam gitu ya. Kalau kita banyak berbicara masalah alam gaib, tapi menggunakan logika manusia, bukan wahyu dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti akan mudah untuk tenggelam. Baik, sebentar Bapak Ibu, saya off dulu ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kata Imam Al-Qurtubi, sebentar, ini ada. Nah, kata Imam Al-Qurtubi Bapak Ibu sekalian, kontoroh itu innama hiya li ahlil iman. Diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang beriman. Mimman la tastagrikul madzalim jami'u hasanatihim, Bapak Ibu sekalian ya. Mimman la tastagrikul madzalim jami'u hasanatihim. Jadi ini adalah tempat khusus hanya untuk orang-orang beriman, Bu. Yang mereka masih punya kezoliman, tetapi tidak menjatuhkan mereka tadi di neraka. Gitu ya. Jadi untuk orang-orang beriman yang masih punya, apa bahasanya Dr. Mira, yang masih punya sesuatu yang harus diselesaikan sebelum masuk ke surga. Karena tidak ada yang masuk ke surga kecuali semuanya sudah selesai. Itu Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang yang lancar menuju sirat Bapak Ibu, tapi masih punya banyak urusan yang belum selesai. Berupa madzolim. Madzolim itu Bapak Ibu antara kita Bapak Ibu yang belum selesai, maka akan diselesaikan di tempat itu, namanya apa? Kontoro, sebelum dia masuk ke surga. Makanya tidak ada urusan yang tidak selesai, karena Allah tidak akan mengizinkan orang masuk ke surga kalau urusan belum selesai. Dan urusan di sini maksudnya urusan antara kita dan kita Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita sebelum pulang ke akhirat, Bapak Ibu sekalian, selesaikan dulu semua urusan kita. Dengan pasangan, dengan anak, dengan orang-orang yang kita pernah punya urusan. Selesaikan semuanya. Agar nanti ketika kita melintasi surga, melintasi sirat, itu bisa langsung ke surga. Karena masalah sudah selesai. Contoh Bapak Ibu, misalnya orang yang syahid ya, itu kan kemarin sudah kita bahas Pak, Bapak Ibu sekalian. Tanpa hisab kan, orang syahid itu. Langsung ke sirat itu lancar. Tapi kalau dia ada utang, itu nggak akan langsung ke surga. Dia akan dikontoroh dulu itu. Untuk menyelesaikan urusan utang piutangnya. Ya begitu ya. Atau misalnya kita, Bapak Ibu sekalian, pernah suudzon sama orang ya. Kita ini orang soleh, Pak. Ibadahnya bagus ya. Tapi ada suudzon sama orang. Nanti kita lancar meniti sirat, tapi kan kalau kita suudzon sama orang, ini urusan bukan Bapak Ibu. Itu harus selesai. Selesainya di mana? Di kontoroh tadi. Di kontoroh ini tempat menyelesaikan urusan antara kita dan kita yang belum selesai di dunia. Ya.
Ya seperti tadi utang piutang dan lain sebagainya itu Bapak Ibu sekalian. Nah itu kontoroh ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya untuk orang beriman. Orang kafir nggak dapat. Orang munafik apalagi. Orang-orang beriman yang tidak jatuh di neraka, mereka akan ke surga, tapi masih ada urusan yang belum selesai di antara hak adami, antara kita dan kita itu. Makanya Bapak dan Ibu sekalian ya, ada seorang sahabat Nabi yang ketika masih hidup, itu kata Nabi, sulit jamin masuk surga kan? Nabi kan ada berapa kali menyatakan begitu. Di antara kalian ada yang sudah Allah jamin menjadi ahli surga. Nabi itu sering begitu. Bahkan kata Nabi kepada Bilal, Bilal, amal apa yang kamu lakukan? Karena aku mendengar sendalmu itu sudah ada di surga. Tuh Bapak Ibu sekalian. Itu pertanyaan Nabi kepada Bilal. Jadi Bilal ini Pak masih ada, tapi sendalnya sudah terdengar di surga. Coba Bapak Ibu sekalian, ini kita keluarga besar, sahabat surga. Seakan-akan Nabi bilang begini, misalnya ke salah satu kita. Bapak itu sudah dijamin jadi ahli surga. Kita masih hidup di dunia. Kira-kira perasaan kita bagaimana? Nah, Aduh ya, Dr. Dele ya. Kita masih ada di dunia, tapi Nabi sudah menjamin kita itu menjadi ahli surga. Kira-kira hari-harinya bagaimana ya? Bakal cie-cie ya kan ya? Cie. Bisa, bentar Dr. Mira ya. Tidak ada kebahagiaan terindah kecuali kita masih di dunia, tapi Nabi sudah menjanjikan kita menjadi ahli surga. Aduh, Ginanjar itu sesuatu banget lah gitu. Itu melebihi kita mendapatkan bonus di perusahaan ya. Atau mendapatkan gaji ke-13. iyalah. Dan Gaji ke-13 nggak ada artinya. saya belum mencoba Bu Dr. Dela ya dapat gaji ke-13 karena saya memang tidak punya gaji bulanan ya. Asal sedih begini ya. Nah gitu Bapak Ibu sekalian. Bilang, apa yang kamu lakukan? Kamu masih ada di dunia, tapi aku mendengar sendalmu sudah ada di surga tuh. Coba kira-kira perasaan Bilal bagaimana Bapak ketika itu ya? Wah, segenama gua itu kan gitu. Tapi kan pas sahabat Nabi bilang begitu ya. Gua tuh nggak bilang begitu ya, Bapak Ibu. Dan ternyata kebiasaan Bilal apa Bapak Ibu? Dia tidak pernah berwudu kecuali melaksanakan 2 rakaat setelah itu. Oh, itu amalan Bilal itu, Bu. Yang kita sebut dengan syukrul wudu tuh Bapak Ibu. Makanya nanti Dr. Dele ada kajian amal ringan tapi pahalanya besar. Di antaranya adalah amal Bilal ini. 2 rakaat setelah apa tadi? Setelah wudhu, itu mengantarkan Bilal menjadi seorang hamba Allah yang masih ada di dunia, tetapi sudah dijamin menjadi ahli surga. Gara-gara amalan 2 rakaat setelah wudhu, yang sering kita sebut dengan syukrul wudhu. Maka Bapak Ibu kalau ingin sendal kita, sendal cross kita atau sketcher kita atau on-cloud kita ada di surga itu ya. Yuk kita Bapak Ibu laksanakan amalia ini. Habis wudhu, sholat 2 rakaat. Itu namanya syukrul wudhu. Ini amalan Bilal Bapak Ibu. Yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli surga. Ya, Nabi itu beberapa kali bilang begitu kepada sahabat. Di antara kalian ada yang sudah Allah jamin menjadi ahli surga. Di antaranya Dr. Dele. Kata Nabi, ini di antara kalian ada yang sudah menjadi ahli surga loh. Padahal masih hidup. Siapa yang mereka? Di antaranya orang yang mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Ini masalah hutang piutang Bapak Ibu. Jadi ada seorang sahabat yang dia suka meminjamkan uang kepada sahabat yang lain. Kalau sahabat yang utang ini tidak mampu membayar, dia langsung maafkan. Utang sahabat-sahabat yang lain. Apa kata Nabi? Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, maafkan kesalahan-kesalahan dia karena dia mudah memaafkan kesalahan saudaranya itu. Nah, untuk kasus ini Bapak Ibu, untuk kasus kajian kita ini, ada seorang sahabat itu yang kata Nabi sebentar lagi, ini kan menjelang mau maghrib, sebentar lagi akan datang di antara kita seseorang yang sudah Allah jamin surga. Ternyata kelebihannya apa? Sebelum dia tidur, dia bersihkan hatinya. Dia maafkan, dia mohon maaf kalau ada kesalahan di antara kita dan kita, kemudian dia tidur. Nah, ini Bapak Ibu salah satu kebiasaan sahabat. Dia maafkan, dia tazkiyatun, bersihkan hatinya
memaafkan semua sahabat-sahabat yang berkhilaf kepadanya, kemudian dia tidur. Dia kan tidak bawa urusan kan ke akhirat ya. Nah ini salah satu kebiasaan pas sahabat. Ini banyak ya, nanti ada beberapa kisah tentang sahabat-sahabat yang kata Nabi dijamin jadi ahli surga. Mungkin nanti satu bahasan khusus ya Bapak Ibu ya. Kita akan bahas dan mudah-mudahan ini Dokter Mira yang menjadi inspirasi kita. Jadi amal-amal apa yang dilakukan di dunia yang mengantarkan kita dijamin menjadi ahli surga itu. Ya, begitu. Bapak Ibu mohon izin ini ada COD sebentar. sebentar Bapak. Baik, punten Bapak Ibu, selingan iklan. Kayak di rumah lagi sendiri Bapak Ibu sekalian. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Mudah nanti ada bahasan tentang amal-amal sahabat, kebiasaan-kebiasaan sahabat yang mendapatkan jaminan dari Nabi menjadi ahli surga padahal mereka masih hidup di dunia. Ini mungkin nanti akan kita bahas satu pertemuan khusus insya Allah. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, ini hadisnya ya, terkait dengan kontoroh, hadis Bukhari. Kita baca dulu hadisnya Bapak Ibu. Yahlusul mu'minuna minan nar. Orang-orang beriman diselamatkan dari api neraka. Jadi ada orang-orang beriman itu sudah selamat dari api neraka, sudah melintasi sirat. Fayuh basuna ala kontoroh. Namun mereka tertahan di sebuah tempat namanya kontoroh. Bainal jannati wan nar, antara neraka dan surga. Maksudnya mereka sudah melewati sirat tapi belum bisa masuk ke surga. Mereka semua tertahan di sebuah tempat namanya kontoroh kata Nabi ya. Namanya kontoroh. Baik. Kenapa mereka tertahan di sana padahal mereka sudah lolos uji untuk melintasi sirat? Fayuqassu ba'dihim min ba'din madolimu kanas bainahum fid dunya. Karena mereka akan ditegakkan kisos di antara mereka akibat kezoliman yang terjadi di antara mereka selama di dunia. Kemudian hatta idza hudzibu, kemudian setelah bersih wa nuku dan dibebaskan, udina lahum fi dukhulil jannah, mereka diizinkan masuk surga. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ada orang-orang beriman sudah lolos melintasi sirat, melewati neraka, tapi tertahan di pintu surga, tidak boleh masuk. Yang lain dibolehkan masuk, ini ditahan sama malaikat Bapak Ibu. Kamu jangan masuk, pintu surga masih tertutup bagimu. Tidak ada pintu surga terbuka bagimu. Itu mungkin kata malaikat. Ya, begitu. Kenapa mereka Bapak Ibu? Karena mereka punya kezoliman-kezoliman yang harus diselesaikan di antara mereka di dunia. Ketika mereka masih punya kezoliman di antara mereka di dunia. Ketika mereka sudah dibersihkan, sudah dibebaskan, udzina lahum fi dukhulil jannah. Baru mereka mendapatkan izin untuk masuk surga. Ya, ini namanya adalah kontoroh. Baik Bapak dan Ibu, setiap kita ada kezoliman di antara kita, ya, berkata buruk kepada tentang saudara kita, berprasangka buruk tentang saudara kita, kebencian kepada saudara kita, kesombongan kepada saudara kita, hasad dengki kepada saudara kita, semua akan diselesaikan di sana. Semua Allah bersihkan semua di sana itu. Ya. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan bahas lebih detail apa yang disebut dengan kezaliman itu yang harus diselesaikan di kontoroh sebelum mereka diizinkan masuk surga. Pertanyaannya, Ustadz, ada nggak yang sampai tidak masuk surga? Nah, itu tergantung amalnya Bapak Ibu sekalian. Karena begini Bapak dan Ibu, mari kita lihat.
Nah, apa kata Ibnu Qayyim? Kata Ibnu Qayyim, Bapak Ibu, orang-orang beriman ketika melintasi sirat dan sudah lolos, mereka tertahan di sebuah tempat namanya kontoro antara neraka dan surga. Ya, Bapak Ibu ya, mereka nanti Bapak Ibu dibersihkan, dibebaskan. Ketika mereka sudah bersih, baru mereka sudah bisa masuk surga. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ada enggak orang-orang yang di kontoro ini ketika mereka sudah saling dibereskan urusan-urusannya justru tidak masuk surga, ada enggak? Kata sebagian ulama tidak ada. Karena itu untuk masalah-masalah yang kecil saja. Tetapi sebagian ulama mengatakan ada. Itu di hadis Nabi namanya yang muflis tadi Bapak Ibu. Kan begini, cara menyelesaikan urusan di kontoro ini begini Bapak Ibu. Kita lihat hadis Nabinya. Sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Nanti cara menyelesaikan masalah di sana itu adalah kata Nabi, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di akhirat, karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Artinya di kontoro ini penyelesaiannya kan bukan saling cipika-cipiku, saling minta maaf begitu. Setelah itu kita selfie bareng gitu, bukan. Tetapi saling transfer kebaikan tadi. Misalnya kalau kita di sini pernah utang ke orang, gibah ke orang, ini ke orang Bapak Ibu ya, itu nanti cara menyelesaikannya kebaikan-kebaikan kita diambil, gitu loh. Oleh orang-orang yang punya kezoliman, kita punya kezoliman kepada mereka di dunia. Jadi cara menyelesaikannya itu adalah kebaikan kita diambil, karena di sana itu tidak ada dirham, tidak ada dinar kata Rasulullah SAW. Ya Bapak Ibu ya, jadi pendapat ulama setelah kita masuk kontoro pasti ke surga. Karena urusan-urusannya adalah urusan-urusan yang kecil. Tetapi sebagian ulama mengatakan belum tentu ke surga. Kalau kezaliman kita banyak gitu kepada banyak orang, Bapak Ibu sekalian, nanti kebaikan kita habis, ya kan? Dan ketika kebaikan kita habis, kemudian masih banyak orang-orang yang masih belum diselesaikan kezaliman kita kepada mereka, maka keburukan-keburukan mereka diberikan kepada kita itu. Maka pada akhirnya kita menjadi orang yang muflis kan, orang yang rugi nanti di akhirat itu. Nah, itu namanya apa Bapak Ibu? Kontoro ya. Mari kita lihat kembali hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita sudah ke kontoro pasti masuk surga kan? Ternyata hanya menyelesaikan masalah-masalah kedengkian, kebencian, kemarahan ya. Itu nanti akan diselesaikan dengan orang-orang yang kita saling marah, kita saling pasea, kita saling benci, kita saling geleh gitu. Karena itu pasti akan diselesaikan di akhirat. Ini pendapat yang pertama, hanya menyelesaikan itu saja ya. Hanya menyelesaikan tentang kita pernah benci ke orang, pernah ngewa, pernah marah ya. Hanya itu saja bahasannya itu di kontoro. Tapi sebagian ulama lain mengatakan semua urusan manusia yang belum selesai di dunia akan diselesaikan di kontoro, termasuk utang piutang dan lain-lain. Ya, begitu. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat makna kontoro ini adalah jisrun yakifu alaihil mu'min, sebuah jembatan yang orang-orang beriman akan berdiri di sana setelah melewati ba'da mururi ala sirat, setelah melewati sirat. Liyuzzi'a bainahum al-qisas fil madzalim kanat bainahum fid dunya, untuk menyelesaikan kisos-kisos tentang kezaliman yang mereka lakukan selama di dunia, Bu. Jadi Bapak Ibu kalau kita banyak amal solih ya, soleh, tapi suka ada rasa nyewa sama orang, ya, benci sama orang, suudon sama orang, mungkin dia akan mudah melintasi sirat, tetapi pasti tertahan di pintu kontoroh dan tidak diizinkan masuk surga. Kenapa? Karena perasaan-perasaan tadi harus dibersihkan dulu. Kenapa?
Karena surga itu kata Allah di surat Yunus, wallahu yad'u ila daris salam. Allah ingin membawa kita masuk ke surga. Di surat Yunus. Tapi Allah menyebut surga dengan darussalam. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah ingin mengajak kita masuk ke surga. Tapi menarik. Allah menyebut surga dengan darussalam. Apa arti darussalam Bapak Ibu sekalian? Maka salah satu nama surga itu namanya Darussalam. Ya. Ini bukan nama toko buku yang ada di Tegalega. Darussalam. Karena di Mesir, Bapak Ibu, di Mesir itu ketika saya masih kuliah di sana, pasti kalau beli buku ke Darussalam ya. Jadi kalau kita mah kayak ke Dahlan ya di Tegalega. Saji Najar apa nggak Dahlan di Tegalega? Toko Dahlan. Itu dulu saja kalau beli apa-apa pasti ke sana saja. Sekarang sudah kelihatan agak sepi, dulu wah ramai sekali. Saya termasuk yang belanja di sana. Makanya Sekarang kalau online Ustaz. oh iya sekarang mah sudah luar biasa. Lebih murah. Kan di sana itu ada Al-Huda ya, toko buku kitab Al-Huda, toko Dahlan kan di Tegalega itu. Nah, saya itu Bapak Ibu kalau pulang sekolah, pulang pesantren tidak punya uang, tapi pengen baca buku, saya mah di toko kieu sekalian. Jadi saya minta izinnya kepada pemilik itu untuk baca gitu. Karena saya waktu itu kan jarang tidak punya uang, tidak bisa beli buku, tapi kan saya senang baca jadi di toko buku teh kieu sekalian karena tidak mampu beli itu. Ya itu saya ingat Ustaz Gina Darussalam Dahlan itu. Nah, kemudian waktu di Mesir Bapak Ibu pasti anak-anak Al-Azhar ya, mahasiswa-mahasiswa Mesir itu kalau beli buku pasti di depan Masjid Al-Azhar ada toko kitab namanya Darussalam. Itu apa toko itu mah surga kita lah di sana ya. Kenapa? Karena memang di dalam AC, di dalamnya ada AC dingin. Minimal yang masuk ke sana itu adem gitu. Kan Mesir itu panas ya. Jadi yang masuk ke toko itu teh bukan sekedar beli buku, tapi merasakan kesejukan AC. Baik, nah Allah di saat Yunus itu menyebut surga dengan Darussalam. Apa arti salam itu Bapak Ibu? Kedamaian, kesejahteraan, dan lain-lain. Itu maknanya dua. Kenapa Allah menyebut surga dengan Darussalam? Makna pertama, surga itu Bapak Ibu, itu tidak ada perasaan yang lain di dalamnya kecuali salam. Hanya bahagia saja. Hanya sejahtera saja itu. Jadi surga itu tidak seperti di dunia, Bapak Ibu, banyak rasa kan? Ada sedih, bahagia, rudet, gabut, ya rungsing, banyak. Ya Dokter Dele. Kadang satu hari kita merasakan berapa perasaan Bapak Ibu ya? Banyak ya. Satu hari itu kita lewati ada bahagianya, ada sedihnya, ada kagetnya, ada bete-nya, ada boringnya, ya, ada keselnya, ada banyak itu satu hari. Tapi itu dunia. Makanya kan saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu ya, masih ingat kajian ini, Dr. Pututi? Dalam bahasa Arab, hidup itu ada dua. Ada hayatun, ada isyatun. Itu maknanya dua-duanya hidup atau kehidupan. Hayatun, kehidupan. Isyatun, kehidupan. Makanya kata Nabi kan, la isya ila isyatul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan kelak di akhirat. Itu kata Nabi ya. Yang pertama hayatun, yang kedua isyatun. Dua-duanya maknanya apa tadi Bu Tuti? Kehidupan ya. Tapi kalau hayatun dipakai untuk dunia. Kalau isyatun dipakai untuk akhirat, Bu Dr. Dele. Pernah nggak Bapak Ibu dengar isyatud dunia? Pernah nggak? Tidak pernah. Pasti hayatud dunia kan? Pasti hayatud dunia Bapak Ibu sekalian. Mual isyatud dunia. Tapi pernah nggak dengar Bapak Ibu tentang akhirat, hayatul akhirah? Pernah nggak? Tidak. Yang adalah isyatul akhirah. Iya kan? Hayatun maknanya kehidupan, isyatun maknanya juga kehidupan. Tapi kenapa hayatun dipakai untuk dunia, isyatun dipakai untuk akhirat? Sok, Dokter Mira pernah nggak dengar? Hayatul akhirah. Nggak pernah dengar itu. Pasti hayatul dunia, ya kan? Akhirat itu isyatul akhirah. Nggak mungkin. Hayatul akhirah itu nggak mungkin ada itu. Nah pertanyaannya, Umi Lela, kenapa hayatun dipakai untuk dunia, isyatun dipakai untuk akhirat, Bu?
Karena kalau hayatun itu kehidupan yang banyak rasa. Hayatun itu artinya kehidupan yang banyak rasa. Maka di dunia pasti banyak rasanya Bapak Ibu. Ya, gembira, rudet. Ada itu banyak itu ya. Bahkan kata ulama, pemisah di berbagai perasa itu kadang tipis Bapak Ibu. Kadang tipis pemisahnya itu. Artinya dalam 1 detik, 2 detik kita bisa merasakan berbagai perasaan. Karena lompatannya tipis sekali. Dokter Dele buka pintu rumah pagi jam 4 ya. Jam 4 pagi kita buka pintu rumah, di depan halaman angin subuh tuh masuk ke rumah. Kita seger Bapak Ibu sekalian. Seger kan kita bilang alhamdulillah. Pas lihat ke sebelah kanan motor hilang, berubah jadi apa kalimatnya? Innalillahi. Ya kan? Itu dalam 1 detik Bapak Ibu. Pas buka pintu rumah jam 4 pagi, udara subuh masuk, alhamdulillah. Pas lihat ke kanan, motor nggak ada. Innalillahi kemana? Dari perasaan senang menjadi kesel Bapak Ibu ya. Itu tipis sekali benang. Itu hayatun Bapak Ibu. Makanya saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Apa yang paling kita cari di dunia? Bukan bahagia tapi berkah. Karena nggak mungkin. Bahagia itu satu rasa dari banyak rasa yang akan Allah hadirkan di kehidupan kita di dunia. Coba Bapak Ibu lihat di Ustaz An-Nazm. Allah hadirkan bahagia, Allah hadirkan air mata. Itu dipergilirkan terus dalam kehidupan kita itu. Ya. Ustadz, saya ingin berumah tangga. Kenapa? Supaya bahagia. Jangan nikah Bapak Ibu. Dan nggak mungkin rumah tangga itu bahagia terus. Karena dasar rumah tangga itu kata Allah, adhaka wa abka. Ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita berair mata. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Maka kalau ingin niatnya bahagia ketika berumah tangga, jangan nikah. Kita akan kecewa itu. Kenapa? Karena bahan dasar rumah tangga itu adhaka wa abka. Ada bahagianya, ada air matanya. Itu Allah yang menyampaikan Bapak Ibu. Ustadz, saya pengen bahagia, saya pengen hidup di dunia bahagia. Jangan hidup Bapak Ibu. Kenapa? Karena dunia mah hayatun. Ada banyak rasa selain bahagia. Betul nggak Bapak Ibu rasakan? Kadang ada cerita kita menemukan bahagia, kadang ada kisah kita menemukan air mata, dan itu Allah pergilirkan dalam kehidupan di dunia itu. Ya. Makanya Bapak Ibu, hamba Allah itu adalah hamba yang mudah dititipi air mata, sebagaimana selama ini dia mudah dititipi bahagia. Itu hamba Allah. Kalau kita hanya mudah dititipi kesenangan, tapi tidak mudah dititipi kesulitan, kita hamba kesenangan berarti kalau begitu. Dan hamba Allah mah hamba yang mudah dititipi kesedihan, sebagaimana dia pun mudah selama dititipi dengan kebahagiaan. Kenapa? Allah pergilirkan itu. Annahu adhaka wa afka, wa annahu ahya wa amata wa khalaqa zaujain dzakara wal unsa. Kan begitu. Ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkat ridho terbaik seorang hamba itu adalah Bapak Ibu, dia mudah dititipi Robnya dengan air mata, selama sebagaimana dia pun mudah dititipi Robnya dengan bahagia. Karena episode ini akan Allah pergilirkan dalam kehidupan seorang hamba di mana Bapak Ibu? Di dunia. Maka Ustadz Abi hoyong nikah biar bahagia, tong nikah. Karena nggak mungkin bahagia. Kumaha tuh Ustadz? So, saya tanya kepada Bapak Ibu, apa doa kok ada pernikahan? Coba, apa doanya? Kok ada pernikahan? Apa doanya? Yang Nabi ajarkan di hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Nabi Bapak Ibu doanya, Barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberkahi suka dukamu dalam rumah tangga. Tuh, itu doa Nabi itu. Semoga Allah memberkahi suka dukamu dalam rumah tangga. Berarti nanti ada suka, ada duka. Betul? Dalam rumah tangga itu. Tapi yang penting dua-duanya barokah. Apa arti barokah Bapak Ibu? Suka kita, semua jadi kebaikan. Duka kita pun semua jadi kebaikan. Itu namanya barokah. Ya kan? Ada seorang sahabat, Bapak Ibu, datang ke pernikahan, bilang begini, berterdele, birofahi wal banin. Semoga Anda bahagia dan banyak anak. Kata Nabi, aku ajari kamu doa terbaik. Karena doa itu doa orang-orang jahiliyah. Padahal saya tanya kepada Dokter Mira,
Sama orang ketika nikah ingin bahagia nggak? Ingin banyak anak nggak? Ingin. Tapi kenapa Nabi mengatakan, aku ajari kamu doa yang baik, doa terbaik selain itu. Karena ada sahabat birofati wal banin. Semoga kamu bahagia dan banyak anak ya, kata Nabi. Aku ajari kamu doa yang lebih baik daripada itu. Karena dulu ketika masa jahiliyah, ketika ada pernikahan, doanya itu. Nabi mengajarkan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberkahi suka dukamu dalam rumah tangga dan menghimpun kalian berdua selamanya dalam kebaikan. Itu doa Nabi, Bapak Ibu sekalian. Ini saya khawatir ibu-ibu yang sering setiap Sabtu bolak-balik ke resepsi nggak hafal doa ini. Entah Bapak Ibu ada nggak? Kan ibu-ibu Sabtu Minggu kan suka ke resepsi begitu ya. Sampai bilang ke suaminya itu, ayah, ibu mau ke resepsi, nak tegaduh acuk. Sampai pusing nyari baju gitu ya, karena setiap minggu ada yang pernikahan. Ayah, ibu mau datang, nah nggak punya baju. Kok suaminya itu dibrodolkan tadi lemari, itu baju bukan. Kan ibu begitu ya, aduh masya Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, tentang hayatun itu. Tetapi untuk akhirat, Dr. Dele menggunakan kalimat aisyatun. Isyatul akhirah. Apa kata Nabi? Allahumma la isya illa isyatul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Kenapa untuk dunia hayatun? Karena hayatun itu kehidupan yang banyak rasa. Kalau isyatun, Bapak Ibu ya, isyatul akhirah, kehidupan yang tidak ada rasa kecuali bahagia di surga, menderita di neraka. Dah gitu. Itu namanya isyatun. Isyatun itu kehidupan yang tidak ada rasa. Tidak ada rasa kecuali bahagia di surga, menderita di neraka. Jadi nanti ketika kita masuk surga, bahagia terus. Mulai ayah cemburu, mulai ayah boring, mulai ayah bosan bututi. Semua gembira, sibuk dengan kebahagiaan masing-masing, kata para ulama itu. Tapi di neraka selamanya menderita. Gak ada bahagia-bahagianya itu. Bahkan kadar sakit dari penderitaan di neraka tidak pernah berkurang. Makanya kata Nabi, orang masuk neraka, ya sih, ngeringkih terus Bapak Ibu sekalian. Tidak berhenti ringkihan itu. Sesakit apapun kita di dunia dengan penyakit yang kita derita, ketika meringkih, kira-kira ada redanya enggak Bapak Ibu? Kadang ada redanya kan? Kita ketika meringkih ada redanya. Kita ketiduran, kita makan, kita ngobrol, kita ngeringkih lagi kan gitu. Tapi di akhirat Bapak Ibu, ringkihannya tidak pernah berhenti. Dan ringkihan ini kata ulama simbol sakit yang begitu menyakitkan. Itu nanti di neraka gelap semuanya. Kita hanya mendengarkan ringkihan-ringkihan orang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ketika air mata kita habis, diganti dengan air mata darah. Yang kalau perahu dilayarkan di air mata darah itu, dia akan mengalir itu. Di hadis Bukhari itu. Dia akan berlayar perahu itu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Semenderita apa sampai kita harus mengeluarkan air mata darah itu. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah tahu tidak ada di antara kita yang kuat disiksa dengan api neraka. Maka saya kesal Bapak Ibu dengan konten-konten neraka di TikTok itu ya. Kesal Bapak Ibu. Bu Mira, pernah dengar Bu Mira TikTok yang tentang neraka di TikTok itu kan banyak. Ya kan ada orang yang lagi gini, "Hai guys, ini hari pertamaku di neraka loh. Lihat di belakang teman-teman saya itu sedang asik anget." Itu kan lagi ramai Bapak Ibu di media sosial, ya. Umi pernah lihat gak Umi, Dokter Dele? Itu banyak di TikTok. Teh Tina pernah lihat gak? Hai guys, ini hari pertama di neraka. Ternyata rasanya adem ya gitu. Adem-adem kata siapa itu adem? Ini bahaya nggak Ustadz Ginanjar? Bahaya Bapak Ibu sekalian. Kalau orang nggak kuat akidahnya, dia nanti akan membangun mindset. Neraka itu ternyata adem, tidak menyeramkan. Kita bertemu dengan bestie-bestie kita. Kemudian kita ngerendam. Emang Cipanas gitu di Garut? Aduh, itu bilah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu tentang apa? Tentang neraka. Isya.
Makanya ibu dan bapak sekalian dirahmati Allah, kenapa Allah menyebut surga dengan Darussalam? Karena di dalam surga tidak ada yang kita rasakan kecuali salam semuanya, kesejahteraan dan kedamaian. Dan yang kedua, kenapa Allah menyebut surga dengan Darussalam, Bapak Ibu? Nah, ini penting. Karena tidak diizinkan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang hatinya salam. Aduh, ini barusan bahasa Sunda atau bahasa apa ya? Oh, iya. Bapak Ibu ya, satu, kenapa Allah menyebut surga dengan Darussalam? Karena di surga tidak ada perasaan kecuali semuanya salam, sejahtera dan bahagia. Yang kedua, kenapa surga disebut dengan Darussalam dalam Al-Quran? Karena tidak diizinkan orang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang hatinya salam, Bu. Makanya ketika di dunia banyak persoalan yang tidak salam, ada kebencian, ada dengki, ada apa itu diselesaikan di sebuah tempat namanya apa? Kontrol. Sehingga ketika semua sudah bersih, Allah baru mengizinkan mereka masuk surga. Maka Bapak dan Ibu, tadi saya pengajian pagi hari Bapak Ibu di MHABD ya. Di komunitas MHABD. Ini komunitas apa? Mungkin di sini ada yang anggotanya Bapak Ibu MHABD. MHABD itu jadi itu komunitas yang berbagi dengan doa apa di Jalan Turangga ya. Ini ketuanya Bu Selvi. Tadi saya ngisi Bapak Ibu sekalian. Tadi saya mengisi terkait dengan bagaimana Islam memandu kita berkomunitas ya. Apa panduan terbaik dari Islam ketika kita membangun sebuah komunitas itu. Jadi saya sampaikan materi itu. Ternyata Rasulullah itu Bapak Ibu memandu kita ketika membangun sebuah ukhuwah, sebuah silaturahmi seginajah. Ternyata panduannya satu, Dr. Mira. Apa itu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Panduan Islam cuma satu. Cintailah saudaramu seperti engkau mencintai diri sendiri, Pak. Jadi panduan hati ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu panduan Islam cuma satu, mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri. Jadi tidak boleh ada di perasaan kita terhadap saudara kita sesuatu selain cinta. Makanya tidak diizinkan ada kedengkian, tidak diizinkan ada kemarahan, ada ketidaksukaan, ada kebencian kan? Tidak diizinkan ada kesombongan. Bahkan kata Nabi, tidak akan ke surga orang yang di dadanya ada setitik kesombongan sedikit pun. Itu kata Nabi dalam hadis lewat Imam saya lupa ya, Muslim atau Abu Daud, nanti cek lagi ya Bapak Ibu sekalian. Karena Islam cuma mengizinkan satu saja, mencintai mereka seperti mencintai diri sendiri Bapak Ibu. Jadi kita harus tegas dengan perasaan ini. Tidak boleh diizinkan ada yang masuk ke dalam hati kita sesuatu yang tidak baik tentang saudara-saudara kita. Kenapa? Itu nanti akan jadi masalah kelak di akhirat. Masalah kelak di akhirat Bapak Ibu sekalian. Nah, mari Bapak Ibu selesai ya, karena waktu saya udah habis, Bu Tuti mohon izin. Nah, Bapak Ibu ya. Nah ini, kami lenyapkan segala dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di dipan-dipan di surga. Ya nanti Bapak Ibu, Allah tuh akan apa? Akan lenyapkan semua kebencian, lenyapkan semua dendam, lenyapkan semua ketidaksukaan. Baru mereka setelah itu masuk ke surga, mereka duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan di surga itu. Ini Al-Hijr ayat 47 ya. Jadi nanti kita akan bertemu dengan orang yang pernah kita benci. Kita akan dipertemukan orang yang pernah kita ngewai. Apa ngewai itu? Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang pernah kita marahi, Bapak Ibu ya. Semua dipertemukan oleh Allah sebelum kita ke surga. Lalu Allah hilangkan semua itu. Ketika semuanya sudah bersih, Allah izinkan mereka untuk masuk ke surga, ya, ala sururim mutaqabilin. Kemudian mereka berhadap-hadapan di atas dipan-dipan di surga, ya, begitu. Nah, ini Bapak Ibu ya, kontoro itu nanti menyelesaikan dua hal Bapak Ibu ya. Dua hal ini, tapi ini urusannya manusia. Satu, banyak hati kita yang tidak bagus kepada saudara-saudara kita, bahkan ada dengki, ada apa. Dan yang kedua adalah ada hak mereka yang kita ambil Bapak Ibu sekalian.
nanti di sana akan diselesaikan dengan cara kebaikan-kebaikan kita diberikan kepada orang yang haknya kita ambil itu. Ya, kalau kebaikan kita masih banyak, kita akan ke surga. Tapi kalau habis kebaikan kita karena banyak yang mengambil, kita menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi kelak di akhirat. Ya, begitu. Ini Bapak Ibu, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, terbebas dari 3 hal, sombong, khianat, dan hutang, dia langsung ke surga. Ya, dia langsung ke surga. Tapi kalau ada kesombongan, ya ada hutang, tertahan dulu di pintu surga, walaupun orang soleh. Jadi, Kontoro ini adalah tempat orang-orang soleh, orang-orang yang amalnya bagus, tapi masih banyak masalah dengan orang yang lain. Ya. Terus, Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, tadi sudah kita bahas ya. Dan ini Bapak dan Ibu faedahnya. Sudah ya Bu Tuti ya. Jadi itu saja Bapak dan Ibu ya. Jadi satu, kalau kita punya masalah di dunia dengan orang, cepat selesaikan dengan minta maaf. Karena masalah pasti selesai. Kalau tidak Allah selesaikan, kalau kita tidak menyelesaikan di dunia, Allah selesaikan kelak di akhirat di sebuah tempat namanya Kontoro. Maka ajang Idul Fitri, Bu Mira ya, Bu Dokter, ajang yang lain, betul-betul tulus untuk minta maaf kepada orang. Takut ada hati kita, ada perasaan, ada kata-kata kita yang menyinggung, sikap kita yang melukai, kata-kata yang merendahkan, semua dimaafkan. Agar ketika kita masuk ke Sirot, langsung plus ke surga. Tidak ditahan dulu di sebuah tempat namanya Kontoro. Baik, Bu Tuti, punten saya agak lebih cepat karena waktu sudah tidak memadai. Saya persilakan Bu Tuti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Pak Ustadz atas kajian sore hari ini terkait dengan Sirat menuju surga bagian 2 ini. Luar biasa Ustadz. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bukan yang muflis ya Ustadz. Muflis. Jadi, Muflis iya, pakai muflis ya. muflis ya. Yang Mudah-mudahan rugi, tidak ya. termasuk golongan orang-orang yang merugi Amin ya Rabb. pada saat kotor. Maka Bapak Ibu, mungkin karena waktu bisa dipersingkat, bisa ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Sebelumnya tidak ada di kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan mau raise hand atau menyampaikannya di kolom chat. Ya. Dokter Dele ada, Bu Tuti. Mungkin Ustadz, sebelum yang lain mungkin Tuti sendiri. Ada Dokter Ustadz Dele? kalau sombong. Oh, Dokter Dele ada. Maka Dokter Dele. Nanti Silakan setelah itu Dokter Bu Dele. Tuti ya, insya Allah. Punten ya Bu Tuti. Silakan Dokter. Ya, Pak Ustadz, kalau saya dengar Pak Ustadz tadi ya menerangkan itu, kalau kesan saya sih yang bisa melewati sirat itu yang hanif gitu ya. Masya Sepertinya Allah. ya. Betul hanif, Bu Dokter. Jadi yang cara berpikirnya lurus seperti halnya Nabi Ibrahim ya. Jadi tidak menyimpang gitu ya. Maksudnya mungkin tidak ada keraguan untuk bisa taat gitulah. Karena kan sebenarnya gangguannya keraguan-keraguan, gangguannya itu apa sih namanya? Ya mikir ini, mikir itu gitu ya, untuk taat ya. Gitu. Jadi kalau Nabi Ibrahim kan hanif gitu ya. Betul. Hanif apa lurus aja gitu. Betul. Kebayangnya sama saya. Betul. Karena kalau misalnya belajar cara berpikir manusia gitu ya, kan ada pelajaran bagaimana manusia berpikir, itu mutar-mutar persis seperti yang tadi Pak Ustadz terangin gitu. Jadi cara berpikir manusia tuh kayak gitulah, sama ke sana ke sini, terus ada tarikan ini itu gitu loh maksudnya. Dan itu gambarannya sel-sel di otak gitu ya. Gitu sih. Masya Allah. Jadi kayak gitulah. Kalau kenapa di pelajaran cara berpikir juga ada cari jalan yang lurus, itu persis banget. Jadi apa sih, ada istilahnya
yang bisa menghilangkan hambatan, yang bisa menghilangkan gangguan-gangguan gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa berpikir seperti Nabi Ibrahim gitu ya, Hanif gitu. Betul. Kayaknya sih. Betul. Maksudnya insya Allah maksudnya. Betul. Gitu. Betul. Baik, jazakillah Dr. Dela ya sudah yang menambahkan. Memang Hanif ini bahasan Al-Qur'annya panjang ya. Hanifah wa makina minal musyrikin itu. Hanif itu Bapak Ibu sekalian dalam konteks akidah memang akidah ketauhidan yang tidak dicampuri dengan kemusyrikan ya dan hal-hal yang lain sehingga dia itu betul-betul hanif lurus di dalam agama ini. Artinya ketika bertauhid hanya Allah tempat bersandar, bergantung, berpasrah begitu ya. Dalam konteks ibadah dan juga sama dalam konteks akhlak dan atau sebagainya itu betul-betul siratal mustaqim. Dia lurus hanif Bapak Ibu sekalian, tidak ada banyak belokan, lika-liku yang menjebak kita untuk terlempar dari jalur yang lurus ya. Tapi memang Dr. Dele nanti surga ini kan jalannya lurus, tapi nanti banyak liku-likunya yang akan menjebak kita untuk berbalik arah, berbelok arah, salah arah yang pada akhirnya tidak mengantarkan kita ke surga. Nanti jebakan-jebakan yang akan membuat kita berliku itu di antara syahwat, syaiton, syubhat ya dan lain-lain. Ini nanti akan ada bahasan khusus. Itu yang membuat kita berbelok di jalan lurus. Itu kalau Pak Ustadz, kalau itu sesuai banget sih sama anatomi otak ya. Jadi kalau lihat anatomi otak itu bisa masuk gitu, bisa menjelaskan, bisa relate gitu loh. Gitu. Udah pasti karena kan memang otak itu kan didesain untuk apa? Jadi kalau belajar cara berpikir itu yang paling tinggi ya, logika berpikir paling tinggi itu mampu membedakan antara holik dan makhluk. Masya Allah. Betul. Gitu. Jadi kadang-kadang orang ada yang dituju tapi saya bukan holik gitu ya, makhluk gitu. Tapi dia nggak sadar gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa cara berpikir yang paling tinggi itu paling top gitu, yang kemampuan manusia itu mampu membedakan holik dan makhluk. Gitu. Jadi kalau misalnya orang itu bisa membedakan ini makhluk, misalnya dalam pikiran ya, oh ini yang saya tuju nih, saya kerja nih untuk makhluk, dan dia sadar, nah itu kayaknya bisa, maksudnya bisa hanif gitu. Betul. Cara berpikir. Tapi memang betul Bu Dokter ya, nanti ada kajian terkait dengan ini wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia harus membumi di kehidupan kita, dipandu oleh akal kita ya. Jadi akal itu memang memandu wahyu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang seperti apa ya, akal itu ya tadi Bu Dokter luar biasa ya membahas masalah ini. Karena kalau wahyu tanpa kita menggunakan akal juga nanti pada akhirnya ini tidak akan karena memang nanti mereka saling mengisi, saling melengkapi ya. Tanpa hanya wahyu saja itu harus kita bumikan dalam kehidupan kita dengan akal anugerah yang Allah miliki di kehidupan kita ya begitu. Tapi kalau hanya akal saja pun tanpa bimbingan wahyu nanti pada akhirnya ada punya banyak kelemahan ya, akal tanpa bimbingan wahyu Bu Dokter. Nanti ada bahasan dari para ulama, kalau kita hanya menggunakan akal tanpa bimbingan wahyu, nanti ada banyak hal-hal yang tidak tersentuh oleh akal, yang hanya kita dapatkan dari bimbingan wahyu saja. Makanya saling melengkapi. Kalau sebenarnya kalau ciri-cirinya manusia ya menurut akal, dia sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kalau ciri-cirinya manusia itu dia pasti cari petunjuk gitu. Kalau ciri-cirinya manusia menurut akal gitu ya, nggak tahu apa-apa. Justru kalau dia tahu apa-apa dia tergoda setan atau dia nggak pakai akal gitu. Jadi ciri-ciri yang manusia itu memang dia nggak tahu apa-apa gitu. Seperti itu. Ya. Jazakallah Bu Dokter Dele atas masukannya hari ini, Masya Allah. Mangga dari para guru-guru yang lain ya, Bapak Ibu. Jadi memang kita diskusinya tidak hanya saling tanya jawab, tapi menambahkan ya, melengkapi, hawamis dan lain sebagainya. Karena di Sahabat Surga ini banyak guru-guru terhebat, guru hebat kita lah, Bapak Ibu ya. Kita saling mengisi insya Allah.
Dr. Mira, nanti Dr. Endah ya, ada Prof ada Prof dulu ada Prof Azali dan lain seterusnya. Mangga Bapak dan Ibu bertanya atau menambahkan, mengisi, boleh menambah, boleh membagi, boleh mengkali. Silakan Bu Tuti, mangga dipandu. Bu Tuti tadi yang sampaikan? Atur nuhun, Ustaz, Dr. Dewa. Ustazah harus pakai jilbab itu Pak Ustazah. Oh iya, Pak Ustaz. Pak Ustaz, kalau dari Tuti mungkin kan tadi ada disinggung terkait dengan kesombongan dalam hati, Ustaz. Kalau ini mah pikiran Tuti sendiri itu ketika sombong itu kan tampak dari pandangan orang, jadi ya pandangan dari orang. Ketika si sombongnya itu di dalam hati, itu tetap dikategorikan sombong ya Ustaz? Iya. Baik. Sombong itu kan definisinya menolak kebenaran, merendahkan orang. Itu kan itu definisi tentang sombong. Menolak kebenaran dan merendahkan orang. Ya. Ini orang-orang Quraisy itu sebetulnya tahu Nabi Rasulullah itu kan Nabi, tapi mereka tolak kebenaran itu karena sombong itu, Bu Tuti ya, sombong itu. Mereka itu merasa merasa kalau ikut agama Nabi Muhammad itu gengsi gitu loh. Nah, itu sombong. Dia tolak kebenaran walaupun itu benar, tahu. Dia tolak. Nah, itu kesombongan dan merendahkan orang. Kalau tidak begitu ya tidak disebut dengan sombong kan? Nah, nanti mungkin maksudnya ijab dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa sombong ini menjadi sesuatu yang sangat membuat seseorang itu tidak bisa ke surga kan? Karena kesombongan itu Bapak Ibu itu bajunya Allah, itu bukan bajunya kita. Allah punya namanya Al-Kabir, Al-Mutakabbir. Allah itu sombong. Itu nama Allah kan? Pernah kita bahas ya. Masih ingat Bapak Ibu tentang Allah sombong itu? Allah itu Al-Mutakabbir. Al-Kabir, Allah itu maha besar. Al-Mutakabbir, yang menampakkan kebesaran. Kan begitu. Yang menampakkan kebesaran itu yang lain cuma Allah. Kita nggak boleh menampakkan kebesaran kita. Dan kita mah tidak besar Bapak Ibu ya. Karena semua yang kita miliki sebenarnya pemberian dari Allah begitu. Orang yang mudah menampakkan kebesaran Allah, tak mungkin dia akan menampakkan kebesaran dirinya. Tapi kalau dia tidak bisa menampakkan kebesaran Allah, dia akan mudah untuk menampakkan kebesaran dirinya. Memang orang begitu ya. Kalau kita mudah, Bapak Ibu sekalian, membesarkan Allah, kita tak akan mungkin bisa membesarkan diri sendiri. Kenapa? Karena kita tahu semua yang kita miliki semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu, Bu Tuti. Nah, ini kalau hanya di hati saja misalnya begitu. Apakah itu termasuk kesombongan? Iya, ada kesombongan di hati. Kan kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal kata Nabi itu minakibar kan? Tidak akan ke surga orang yang di dalam setitik kesombongan. Jadi kesombongan ini ya tidak hanya terlihat oleh orang dalam perilaku kita, tetapi sesuatu yang terbenam di perasaan kita, merasa kita lebih tinggi daripada orang lain. Itu sombong, walaupun memang orang tidak menangkap, Bu Tuti ya. Begitu. Atau kita tolak kebenaran gara-gara kegengsian, itu juga bentuk kesombongan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesombongan itu tidak hanya nampak di pandangan orang, tetapi di hati kita ketika merendahkan orang lain, ketika menolak kebenaran gara-gara gengsi, itu sudah bentuk kesombongan, dan itulah yang tidak bolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Hasan Al Basri, kata Ibnu Athaillah, Bapak Ibu, al-maksiyah turisu adillah khairun minat ta'ah turisul takabbur. Kemaksiatan yang melahirkan kehinaan di hadapan Allah itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan dalam diri. Saya mah tuh tahajud siang malam. Dia paling juga subuh, saya mau tahajud. Hati-hati. Kayak gitu ya, betul ya. Jadi kemaksiatan yang melahirkan kehinaan di hadapan Allah itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan di diri. Merasa lebih soleh daripada orang lain, merasa lebih lebih taat daripada orang lain.
Karena itu warisan dari setan. Ana khairu minhu. Kan iblis tuh mengatakan, aku lebih baik dari dia. Kan begitu. Itu kan perkataan iblis ya. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada yang lain. Itu bentuk kesombongan yang membuat iblis harus dilemparkan dari surga ke bumi. Itu Putut ya. Allah alam bisawab. Baik, Pak Ustadz. Bu Tuti Jazakumullah ini khair. baru part 2 belum part 3 ya. Nanti ada terakhir itu part 3, meniti Masih. part 3. Satu lagi. Oh ya. Ya. Mohon. Insyaallah. Ustadz jazakumullah khair atas pemaparannya. Punten Pak Ustadz karena waktu ya. Mau menjelang maghrib. ada yang bersiap-siap persiapan, bisa ada yang berpuasa juga Ustadz. Enggak, ditutup dengan doa aja mungkin Pak Ustadz. Baik, Dokter Mira, Dokter Dele, mohon izin untuk pertemuan kita dari Sirot semasuk surga. Artinya ketika kita membaguskan hablum minallah kita, jangan sampai kita pun tidak memaksimalkan hablum minanas kita. Karena memang syarat masuk surga itu adanya kolaborasi yang begitu indah antara hablum minallah dan hablum minanas. Bahkan tadi malam di kajian dengan Ustadz Dudi Mutakin, ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah itu cuma 130 ayat. Tapi yang berkaitan dengan muamalah, hubungan kita itu 1.500 ayat. Jadi ayat-ayat tentang muamalah, hubungan kita dengan orang itu lebih banyak daripada hubungan kita dengan Allah dalam bentuk ritual ibadah kita kepadanya. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa hablum minallah bukan hablum minanas bukan sekedar pelengkap, bukan sekedar tambahan, tetapi inti dari syariat yang Allah ajarkan kepada kita, di mana kita harus menjadi orang yang hebat hubungannya dengan Allah, tapi baik dan indah hubungannya dengan sesama. Itulah yang nanti akan lancar melintasi sirat dan akan langsung ke surga tanpa mampir di sebuah tempat bernama Al-Qantarah. Ini mudah-mudahan memotivasi kita untuk berhijrah menjadi hamba yang terbaik di mata Allah dan terindah di mata sesama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, itu syarat kita mudah melintasi sirat dan padanya kita sama-sama di surga insya Allah. Mari kita tutup sama-sama dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.